Wah, assalamualaikum warahmatullahi. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, Ibu, sibuk nih Bu Ismi. aduh ibu, ya sibuk untuk ini, bu, ngoreksi tugas anak-anak bu yang udah dikumpulkan. Oh iya. Kok di sini Bu? Saya tadi kebetulan lewat, Oh. baru siap dari melihat apa tuh kegiatan yang akan kita lakukan nanti di awal tahun ajaran baru. Tadi sedang menyusun program bersama dengan Bu Neng. Terus saya lihat Ibu di sini. Ngapain Iya, Bu? tadi abis manggil anak-anak juga, ngawasin anak-anak beresin kelas, terus ada yang ngumpul tugas, ya udah Ismi duduk sini aja gitu bu, sambil ngoreksi, ya sambil ada juga yang dipikirin gitu bu, sambil menatapi tugas anak-anak gitu. Oh, apa yang dipikir Ibu Ismi? Iya bu, ibu nggak sibuk nih kan? Oh enggak, Soalnya enggak. nanti Ismi cerita. Enggak, baru selesai tadi, baru siap nyusun program. Udah kemarin nih coba-coba nih gitu kok kayaknya Bu Ismi ini asik gitu. Iya, ya asik-asik tadi sambil ada yang dipikirin gitu bu. Jadi gini bu, minta waktunya ya, dan ya kalau nanti dari apa yang Ismi ceritakan ini juga ada solusinya, Ismi bersyukur sekali gitu kan, karena kan ini Ismi memang udah adalah ibaratnya sama belajar dari ini kan, pastilah banyak ada persoalan gitu ya kan bu. Ini khususnya tapi di kelas Ismi sendiri yang sebagai Ismi wali kelas. Gitu. Giliran Ismi nih, kayaknya Ismi Ibu lihat aktif-aktif aja tuh anak-anaknya, sering tuh datang ngumpul tugas gitu. Iya, kalau anak yang kumpul tugas itu ya ada gitu bu, tapi yang tidak mengumpulkan pun ya ada juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke siswa siswa yang Ismi bimbing di kelas gitu kan bu. Kalau untuk secara umum ya ada yang mengumpulkan gitu. Jadi Ismi mau minta solusi nih dari ibu gitu kan, dari apa yang Ismi pikirkan nih, sambil koreksi, sambil mikir gitu kan, minta solusi gimana caranya supaya memang anak-anak yang kurang aktif itu bisa ikut aktif juga seperti kawan-kawan yang lain gitu. Gitu. Sebenarnya kalau masalah beberapa siswa yang kurang aktif tuh kayaknya sama juga nih, itu juga mungkin yang Ibu alami gitu kan. Tapi kalau Ibu boleh tahu, jadi masalah yang Ismi alami itu masalah yang bagaimana lah tuh kira-kira? Gini bu, kan ibaratnya kalau siswa ini kan dia dari ini khusus asuhan Ismi gitu kan. Berarti yang Ismi wali kelasnya? Iya gitu bu, yang Ismi wali kelasnya nih gitu kan. Kan mereka kan banyak nih bidang studinya gitu kan. Jadi awalnya sih ada 2 orang guru gitu yang bilang, Bu Ismi ini ada nih beberapa siswa catatannya yang atau tugasnya yang kosong masih. Oh iya bu, saya bilang kayak gitu kan gitu bu. Nah dari 2 orang itu, dari 2 orang guru itu, Ismi punya inisiatif, coba nih usut nih per bidang studi gitu. Oh, berarti Ibu awalnya tahu dari diri 2. Setelah iya. itu coba nih mencari ke beberapa guru bidang studi lain tentang Iya, siapa-siapa aja yang nggak aktif. Iya, Wah, gitu bagus kan, tuh Bu, supaya kita punya data kan Bu. Nah, benar. setelah Ibu pantau ke beberapa guru mapel yang lain, ternyata bagaimana Bu? Ya, ternyata bu saya kaget gitu kan, yang saya ibaratnya saya mengirakan lah anak di kelas saya itu ikut belajar daring. Oh ternyata banyak gitu mereka yang kurang aktif di bidang studi yang lainnya gitu, selain yang 20 orang inilah gitu bu. Jadi sudah dapat data lah Ibu. Iya, terus apalah tindakan yang Ibu lakukan? Nah jadi saya ya pasti awalnya saya terima dulu masalah dari guru bidang studi, terus saya cari apa solusinya, jalan keluarnya. Awalnya saya mengkontak anak siswanya lah, sesuai memang nama-nama yang udah saya catat itu siapa yang nggak aktif gitu. Jadi saya awalnya sih secara umum dulu nih di grup kelas gitu kan. Ibu kabari kabari, dulu, iya. Ibu kabari anak-anak yang nggak aktif, Ibu coba bimbing melalui WA group. Iya, tapi WA group dulu gitu. Terus gimana Bu tanggapan anak-anak dari WA group? Kalau yang dari WA group itu ya mungkin mereka yang ngebaca aja kali tanpa hanya ngerit aja ya Bu ya gitu, karena saya lihat di WA group itu kan banyak yang udah baca, dan anak-anak yang saya tuju itu ngebaca gitu, hanya ngebaca, tidak merespon. Gitu. Sama lah itu Bu, saya pun demikian gitu. Nah jadi setelah mereka ngebaca tapi nggak merespon, lalu kayak mana Bu? Kan berarti masih tetap nih nggak aktif. Iya gitu Bu.
langkah lain apa lah yang coba ibu ambil, mana tahu saya juga bisa dapat pelajaran dari situ gitu Iya, kan. itulah Bu, solusi memang yang mau saya cari gitu sama Setelah ibu, itu gitu kan. Jadi pas udah saya lihat, oh si anaknya nggak baca, tapi kok nggak respon gitu, masih kurang aktif juga gitu. Karena kan saya tanya juga nih sama guru yang melapor itu, Bu gimana si anak ini, masih sama Bu katanya. Lah jadi saya bingung juga, loh saya udah coba kasih arahan di WA group ya, saya terus ambil inisiatif juga, oh coba nih ke chat pribadi gitu. Japri ya Bu. Iya japri gitu, saya japri nih, memang tujuannya langsung ke si anak itu ya kan, ada beberapa orang gitu ya, dibaca dan alhamdulillah lah ibaratnya mereka ngerespon gitu. Dan ketika saya tanya kenapa bisa nggak aktif belajar, mereka mau cerita gitu, mau memberitahu bahwasanya mereka kurang paham gitu dari materi yang diberikan gitu, sehingga mereka tidak aktif. Iya. Dapatlah berarti ibu jawaban-jawaban kenapa anak-anak itu nggak aktif. iya. Nah setelah ibu japri bagaimana Bu, apakah ada perubahan tuh bagi anak-anak yang memang nggak aktif tadi? Sebagian anak gitu kan Bu, ya ada dia berusaha mungkin mencari tahu ke temannya gitu, mencari ibaratnya yang nggak paham itu dia tanyakan ke temannya, Diskusi ya Bu. Iya karena saya gitu. juga selalu seperti itu. Ada nggak kira-kira yang misalnya sudah mencari tahu ke teman, dari beberapa anak itu banyak nggak Bu yang berubah? Ya alhamdulillah lah Bu, itu ada banyak yang berubah gitu, tapi ya ada nih 3 orang gitu yang masih bertahan nih dengan ketidakaktifannya gitu. Sampai itu kira-kira terjadi dari semester 1 ya Bu? Iya, Sampai dari semester semester selama 1. pembelajaran daring ini? Iya, masuk ke Nah, semester genap ini. Lalu bagaimana Bu? Bagaimana lagi gitu selanjutnya yang ibu lakukan kalau masih tetap juga nih ada yang siswa nggak aktif? Jadi kan udah WA grup kasih Sudah, arahan, iya. terus ke Japri juga alhamdulillah ada Beberapa ya Bu? yang mau berubah gitu. Iya, Nah setuju saya bagi itu. anak yang masih tetap bertahan ini ya mau tidak mau saya terakhir ambil jalan ke orang tuanya lah Bu gitu. Saya cari tahu dari teman-temannya ini ada nggak yang punya nomor handphone orang tuanya, atau memang ke si anaknya langsung saya paksa dia memang untuk hadirkan orang tuamu ke sekolah gitu, untuk bertemu sama ibu gitu, biar bisa diskusi apa sebenarnya masalah yang selain kamu ucapkan ke ibu itu, ada nggak lagi masalah lain. Iya, saya setuju tuh Bu. Memang kalau kita saja pun sendiri kepada si anak, memang terkadang anak-anak agak sulit ya Bu. Mungkin dengan proses kolaborasi bisa saja nanti misalnya kita melibatkan BP, kemudian orang tua, kemudian dengan adanya si anak, mudah-mudahan kolaborasi kita ini bagus gitu. Saya setuju tuh. Nah setelah ibu panggil orang tuanya, tuh gimana Bu kira-kira tanggapan orang tua, atau apa tuh masalah si anak, atau bagaimana tindakan orang tua untuk mengatasi itu tuh? Ya jadi pas saya memang minta lah si anak ini untuk hadirkan orang tuanya dan si anak pun juga, dan saya pun juga cerita ke guru BP gitu untuk minta solusinya, dan bersama saya lah gitu memberikan bimbingan ke si anak ini. Mana tahu kan memang saya kurang bimbingannya gitu kan Bu, jadi saya minta tolong ke BP yang memang lebih fokus mengurusi solusi masalah anak-anak. Jadi ketemulah sama si orang tua dan si anak itu di sekolah. Jadi kan, ibu, kemudian orang tua, kemudian guru BP dan anak bersama ya Bu, berkumpul di satu meja. Bagus tuh Bu. Kemudian Bu, jadi ya saya tanyakan juga gitu kan Bu, apakah memang benar nih si anak di rumah belajar gitu kan, apakah benar nih si anak pegang handphone di rumah gitu kan Bu. Jadi ketika saya bertanya gitu kepada orang tuanya, ya orang tua bilang, ya Bu saya melihat anak saya megang handphone karena kita belajar orang tua daring ya Bu. gitu. Itu kalau udah megang handphone pasti belajar gitu. Padahal jadi, persepsi orang tua seperti itulah. Iya, Cuman betul, kan Bu, tapi kenapa lah Bu bisa banyak kosong nilai tugasnya kalau memang si anak ini belajar menggunakan handphone. Jadi punya usut gitu kan Bu, pernah memang Bu saya ibaratnya sesekali ngintip gitu Bu, anak saya megang handphone tuh apa yang dilihatnya gitu kan. Oh ternyata Bu dia nggak belajar gitu. Walah, pegang handphone bukannya belajar daring, tapi apa yang dilakukan si anak ternyata Bu? Ternyata main game, main game online yang memang sekarang ini kan lagi digandrungi ngetren sekali ya, memang kan Bu betul. sama anak remaja. Oh ternyata main game. Iya. Nah dapatlah kita berarti tahulah kita Bu, ternyata orang tua sih sebenarnya beberapa ada yang mantau ya Bu. Ternyata anak-anak tadi tidaknya belajar, megang HP bukan berarti belajar,
tapi belajarnya belajar main game gitu kan Iya, Bu. Nah, gitu, Bu. lalu bagaimana lah Bu reaksi si anak saat dihadapkan pada beberapa orang tadi? Apakah si anak kira-kira ada menunjukkan komitmen atau tanggung jawab untuk berubah atau bagaimana kira-kira? Ya ketika memang bertemu sama wali kelasnya, sama guru BP dan orang tuanya, ya dia dari kalau lihat dari raut wajahnya ya ada mungkin rasa takut dan bersalahnya gitu, ada gitu. Dan mungkin dia merenungi juga gitu kan Bu. Dan pada akhirnya setelah dikasih bimbingan dan orang tuanya pun cerita langsung kondisi anak di rumah, ya akhirnya si anak ya mau gitu, maksudnya iya Bu, saya merasa bersalah, mengaku salah, dan saya berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari belajar daring saya ini gitu. Adalah komitmen. Oke. Adalah perubahan kira-kira ya Bu pada diri anak-anak yang beberapa lagi itu setelah Ibu panggil orang tuanya, kemudian dengan binaan Ibu dan guru BP itu kira-kira adalah perubahan. Biasanya anak-anak itu ada perubahan tuh, bagaimana kalau di anak Ibu? Ya ada gitu Bu, cuman ya ibaratnya ini kan semester 1 gitu, ibaratnya diproses gitu kan sampai ke guru BP, sampai ke orang tua gitu kan. Ada berubahnya gitu, ada berubahnya, dan dia mulai mengejar ketertinggalannya gitu. Dan memang dia berupaya lah kalau semester 1 kemarin itu ibaratnya ya harus memang bagus nilainya, harus memberikan hasil yang baik gitu. Dan alhamdulillah hasilnya terakhir hampir seluruh siswa Ibu aktif ya Bu ya di semester 1. Nah ini kalau di semester 2 ini gimana Bu? Masihkah seperti itu lagi timbul atau perubahan itu memang sudah? Nah itulah Bu kan, iya semester 2 ini saya, karena semester 1 kemarin kayak gitu kan kasusnya gitu ya, semester 2 ini saya meneliti, ibaratnya cari selidiki lagi ke guru-gurunya itu ya, berulang lagi. Iya, masalah berulang kembali yang ada berulang gitu. Nah kalau masih berulang lagi berarti kan pola sama nih Bu. Iya. Pasti kan kita akan gunakan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah panggil apa Bu, WA group, kemudian di Japri, lalu panggil orang tua. Ada nggak kira-kira rencana aksi lain nih gitu yang mau Ibu buat supaya nih prosesnya seperti ini nih gitu, lebih bagus lagi supaya kalau bisa semua anak aktif gitu? Apa kira-kira rencana Ibu ke depan nih? Ya saya juga udah memikirkan gitu kan, sampai ke tahap orang tua pun si anak masih ada yang berulang masalahnya, masih gitu, ada kan, iya, masih ada yang nggak aktif bertahan gitu. Jadi saya coba berpikir lagi gitu kan Bu, gimana ya Bu kalau misalnya kita ini sebagai seorang guru kan nggak bisa mengawasi anak 100% gitu kan Bu, hanya sekedar japri-japri aja kan di rumah ya Bu, kita nggak bisa memantau dia di rumah gimana gitu. Iya di rumah kan nggak, itu pasti kan dia diawasi sama orang tuanya. Jadi saya punya inisiatif gitu, gimana kalau kita guru ini juga membuat grup apa sih untuk orang tua siswa gitu Bu, gitu. Jadi bisa memantau gitu kan Bu, bisa berkomunikasi sama orang tuanya langsung, gimana nih Bu si anak gitu belajar tidak, dia hari ini mengikuti belajar dari enggak dia hari ini. Wah gitu. bagus tuh Itu Bu, sih saya setuju tuh Bu kalau seperti itu. Jadi bukan hanya grup anak-anak saja yang ada di kita, gitu. tapi juga grup untuk orang-orang tua juga ada, supaya kita dari sekolah bisa memberitahu kepada orang tua agar pantauan itu terjadi gitu ya Bu. Iya, Wah bagus tuh Bu diawasi solusinya gitu tuh kayaknya. gitu. Jadi solusi mengatasi keaktifan ini kalau saya perhatikan yang sudah Ibu lakukan tuh sudah bagus. Bahkan rencana kedepannya juga tuh saya setuju tuh Bu, rencana aksinya membuat grup orang tua sehingga setiap saat gitu ya Bu, setiap harinya memang jam belajar darinya dia gitu. Setiap saat Ibu bisa memberikan laporan gitu ya Bu ya. Iya. Bagus itu Bu bisa memberi laporan bagaimana terkait pembelajaran anak yang dari ini gitu kan Bu. Wah setuju saya ini. Nah jadi kira-kira apalah nih yang udah Ibu komit kali lah, Ibu udah komitmen ini mau kayak mana lah nih, masih ada beberapa waktu lagi, apa komitmen Ibu ke depan nih supaya betul-betul dalam pembelajaran daring ini anak-anak juga aktif gitu? Ya saya ibaratnya ke siswa pun saya sampaikan gitu kan, berusahalah dengan sebaik mungkin gitu kan, dengan semua mungkin ada masalah problem mereka di luar sana, ya tetaplah memang harus ikut belajar daring. Dan ke orang tuanya pun saya juga sampaikan bahwasannya dalam masa pandemi seperti ini ya kita tidak, ibaratnya ya tidak bisa kita menuntut harus buka sekolah gitu Bu, tapi memang kita juga harus bisa belajar mandiri dengan pengawasan guru dan pengawasan orang tua juga. Artinya kita nggak bisa memaksa harus tatap muka ya Bu, sementara memang di masa pandemi ini ya semua kita harus memaklumi gitu. Tapi dengan catatan belajar tetap kan gitu ya Bu tetap ya. Jalan gitu Bu.
itulah komitmennya yang memang harus tetap jalan masalah apapun gitu, dalam kondisi apapun, dengan masalah apapun ya tetaplah, karena statusnya pelajar kan Iya, Bu iya, gitu, betul. ya memang harus belajar. Iya, bagus. Jadi memang intinya yang lain yang juga bisa saya tangkap dengan komunikasi ya Bu, Iya, baik komunikasi. kepada anak maupun kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang mereka hadapi masalahnya bisa terpecahkan gitu, karena kalau kita diam-diam aja berat untuk mengadakan ya, perubahan pasti ya lah, kan Bu, Bu? iyalah. Iya, bagus, Hanya bagus. berkutat dengan pikiran kita Hanya bertukar dengan sendiri. pendapat-pendapat kita sendiri. Nah, ini gimana nih Bu? Kira-kira dapat nggak nih solusi dari Ya, masalah yang sudah alhamdulillah, Bu. Ibu Terima alami? kasih lah karena Ibu tadi jalan ke sini ya kan, Iya, terus Ibu iya, tanya tentang kenapa Ismi di sini gitu kan, terus Ismi pun bercerita sama Ibu, alhamdulillah dapat solusinya dan mudah-mudahan memang solusi terbaik gitu. Iya, kan, betul. Bu. Sama ini Bermanfaat. sebenarnya, iya, sama sebenarnya sama saya nih Bismi, saya juga jadi dapat solusi nih. Oh iya ya, ide Ibu bagus juga tuh, rencana aksi ke depan kita buat aja nih gitu kan, grup orang tua supaya anak-anak juga terpantau gitu. Ada kadang-kadang beberapa anak yang kita suruh orang tuanya hadir, mereka juga nggak mau datang gitu ya Bu. Ya, mungkin karena kesibukan. Karena kesibukan. Oke lah, terima kasih banyak lah Ibu Ismi, juga, ya, luar Ibu. biasa. Terima kasih juga udah mau mendengarkan. Sama, saya juga senang ini Bu, ternyata masukan-masukan dari Ibu juga luar biasa bagi saya. Setelah kita diskusi, ternyata banyak cara yang bisa kita gunakan untuk supaya anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau juga bisa jadi masukan, mungkin selain memang hubungan-hubungan kita yang harus kita jalin, mungkin pembelajaran-pembelajaran yang baik, yang menyenangkan juga bisa satu motivasi nih Bu kepada anak-anak supaya mereka juga aktif. Demikian saja ya Bu, mungkin karena juga saya harus ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan. Iya, Ibu. Terima kasih banyak Bu Ismi, Makasih waktunya ngomong-ngomong Ibu kita pada udah hari mau ini. dengerin ceritanya Ismi.